Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Hari ini aku sudah menarik energi, di mana energi ini adalah energi dari seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Untuk kartu yang pertama, kartu ini menandakan bahwa memang ada seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini. Kemungkinan pada hari ini ya, pada saat aku menarik energi si dia, bukan hanya memikirkan kamu, tetapi dia pada saat ini sedang membayangkan atau mengenang masa-masa indah bersama kamu. Dia memang memikirkan kamu karena dia menyimpan perasaan yang sangat besar terhadap kamu. Dan kenangan indah yang dia bayangkan pada saat ini membuat hatinya bersedih. Dia membayangkan pada saat itu seandainya dia tidak meninggalkan kamu, hatinya tidak akan sangat bersedih seperti saat ini. Dia sadar pada saat itu dia termakan oleh hasutan orang lain, oleh omongan orang lain. Dan dia sendiri pada saat itu memilih egonya daripada perasaannya. Dia saat ini bingung dan juggling di antara dua pilihan. Ingin melanjutkan hidup tanpa kamu, namun hatinya sangat sakit. Tetapi jika dia memutuskan untuk kembali sama kamu, namun dia pada saat ini belum mempunyai cara. Karena balik lagi dia mempunyai rasa malu sama kamu. Selain itu, dia juga malu terhadap orang-orang sekitarnya. Jika dia kembali sama kamu, pastinya orang-orang sekitarnya akan mengatakan bahwa dia menjilat ludahnya kembali. Sebab masih ada beberapa orang yang saat ini masih mempengaruhi dia. Itulah yang dia rasakan, juggling di dua pilihan. Oke, lanjut. Kartu yang muncul ini mengartikan bahwa kenapa dia masih sedikit terpengaruh oleh beberapa orang di sekitarnya? Iya, disebabkan dia masih mempunyai tanggung jawab yang masih belum bisa dia selesaikan terhadap orang sekitarnya. Maka dari itu dia masih sedikit menuruti apa kata orang sekitarnya. Yang dimaksud orang sekitarnya ini mungkin ya keluarganya, mungkin juga orang terdekatnya atau sahabatnya atau temannya yang tidak suka bahwa dia mempunyai hubungan dengan kamu. Dan memang ada salah satu orang yang sangat kuat untuk menghalangi dia. Seperti dia berusaha sekuat tenaga, bahkan menghalalkan segala cara untuk menghalangi dia menuju kamu. Dan pada saat ini apa yang dia rasakan dalam hatinya? Muncul kartu 3 koin. Iya, di dalam gambar kartu 3 koin ini ada seseorang yang duduk termenung dan fokus. Ini bisa mengartikan bahwa memang dia pada saat ini pikirannya fokus tertuju padamu. Memang masih ada ocehan dan omelan-omelan dari orang-orang sekitarnya, namun dia tetap fokus. Yang ada dalam pikiran dan hatinya, ocehan atau omelan orang-orang sekitarnya hanya akan mengganggu dia saja. Muncul kartu The Tower. Kartu The Tower ini adalah kartu yang meledak, hancur berkeping-keping. Ini bisa mengartikan bahwa dia membiarkan orang-orang sekitarnya mengomelin dia atau mengocehi dia. Karena jika dia menuruti apa kata orang-orang sekitarnya, dia akan mengalami kehancuran lagi. Sebab sebelumnya sudah terjadi karena orang-orang sekitarnya kehidupannya berantakan. Kenapa dia tidak meninggalkan orang-orang sekitarnya yang membuat hidupnya hancur?
Karena sekali lagi seperti apa yang aku bilang di awal tadi, dia masih mempunyai tanggung jawab yang masih belum bisa dia selesaikan. Dia saat ini sangat menutupi dan sangat merahasiakan perasaan hatinya. Dia berusaha agar tidak seorang pun yang tahu perasaan hatinya. Perasaan hatinya yang tersimpan dan perasaan hatinya yang dia rasakan ini adalah perasaan hati terhadap kamu. Dia sangat menyimpan rapat-rapat karena dia menginginkan menyelesaikan apa yang dia hadapi sekarang ini dengan baik-baik. Dia menghadapi persoalan yang sangat besar dengan orang-orang sekitarnya. Yang dia pikirkan memang dia ingin meninggalkan orang-orang sekitarnya, tetapi dengan cara diam-diam dan pelan-pelan agar supaya tidak terjadi masalah yang besar lagi. Dia juga memikirkan bagaimana caranya jika dia meninggalkan orang-orang sekitarnya, dia tidak disalahkan. Maka dari itu dia saat ini seperti menjadi sosok yang angkuh. Dia cenderung menutup diri dan membatasi diri. Dan dia juga sangat menjaga ucapan dan kata-katanya. Kartu yang muncul ini menunjukkan bahwa pada saat ini dia mempunyai hal baru dalam hidupnya. Hal baru itu adalah pemikiran dia. Sebelumnya pemikiran dia masih sedikit mempunyai pikiran yang kekanak-kanakan, tetapi saat ini pemikiran dia lebih dewasa. Dan dia juga sedikit lebih bisa merubah cara-cara hidupnya. Muncul kartu The Hangman. Ya, di dalam gambar kartu The Hangman ada seseorang yang digantung ya, kepalanya berada di bawah dan kakinya berada di atas. Dan ini bisa mengartikan bahwa, wah, kaget aku teman-teman. Kartunya ceblok ya. Iya, yang dulu dia keras kepala, sekarang dia lebih sedikit lembut. Kartu yang ceblok ini, wah, apa ceblok itu? Kartu yang jatuh ini menunjukkan bahwa dia pada saat ini juga ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan itu menjurus pada segi keuangan. Kemungkinan dia akan mengeluarkan banyak uang, tetapi penghasilan yang dia dapatkan tidak mencukupi. Maka dari itu dia takut dan bingung bagaimana caranya untuk menutupi kebutuhannya. Oke, untuk kartu yang terakhir. Kemunculan kartu yang terakhir ini memberi arti bahwa memang seperti apa yang aku bilang di awal tadi, pikiran dia memang fokus tertuju padamu. Dan hatinya sangat sakit saat ini karena menahan rindu. Wah, piye toki kok geding aku, parah nih. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.